Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ke Mas Deprayit. Silakan, Mas Deprayit. Ini karena begini loh, banyak sekarang ini pioneers ya yang mengharapkan ini 14 Mei ya. 14 Mei ini sudah ada 100 DAPP itu loh Pak D. Menurut Pak D bagaimana ini? Thank you. Ya, kalau menurut kacamata saya mengikuti situasi kondisi perkembangan roadmap dari core team, juga termasuk situasi kondisi geopolitik global terkait ekonomi, keuangan, perdagangan, itu sebenarnya besok tanggal 14, 15, 16 konferensi konsensus 2025 itu sebenarnya puncak di mana kemarin kita ada di fase open network, membuka jaringan kerja. Maka sebenarnya yang tampil di sana yang sudah diposting itu ada perusahaan ABCD, Tesla, Samsung, Toyota, apa semuanya yang gede-gede itu. Iya. Itu sebenarnya hasil daripada dibukanya jaringan kerja, hasil daripada fase open network. Itu maka di sana mereka dikumpulkan. Itu kita semua dikumpulkan di konferensi konsensus 2025. Kita sebagai pioner awam, orang-orang biasa, menerjemahkannya sederhana saja. Konferensi itu pada hakikatnya rapat koordinasi, itu ya, briefing, pemantapan, di mana ya, karena jaringan kerja sudah memenuhi standar, kita di sini masuk ke fase siap-siap untuk menjalankan roda ekonomi, membangun dinamika pasar di ekosistem P-Network. Dinamika pasar itu bisa hidup, tidak bisa kita ini mengandalkan pioner. Pioner itu orang biasa, orang awam. Pada hakikatnya pioner statusnya adalah orang-orang yang siap untuk menerima manfaat. Penerima manfaat pioner itu terkait roda ekonomi, berjalannya ekonomi. Penerima manfaat. Manfaat dari mana? Dari para pemberi manfaat. Siapa itu? Ya tentunya perusahaan-perusahaan besar. Itu ya. Perusahaan-perusahaan besar ya, kelasnya ya dunia. Mereka punya liquid. Nah, di sini rapat koordinasi sekaligus pemantapan. Tentunya akan timbul pertanyaan. Bos, ketika saya nanti menjual barang saya, produk saya ke para pioner, itu ya, dengan pembayaran koin Pi merujuk pada nilai GCV, saya pengadaan barang ini HPP-nya, harga pokok produksinya habis sekian menggunakan fiat. Sementara saya menjual ke pioner, yang saya terima bukan fiat, melainkan Pi, itu pun dengan nilai GCV. Untuk mengadakan produk yang sudah saya jual lagi, apakah Pi ini bisa difiatkan? Itu mestinya pertanyaan. Jadi kan, saya jual bakso, saya memproduksi bakso ini pakai rupiah. Ketika saya jual ke pioner, pioner bayarnya 0,00005. Berapa banyak pioner yang membeli? 100 orang. Berarti yang saya terima baru 0,0005. Padahal 100 orang kali bakso tadi katakanlah 10.000, sudah 1 juta rupiah. Lah bagaimana saya bisa nanti produksi bakso lagi? Itu pertanyaannya.
Maka di sini diyakinkan bisa. Kenapa? Karena pihak CBDC siap untuk memberikan layanan juga. Atas dasar apa? Karena regulasi yang namanya Nesara Gesara sudah dirilis. Jadi konferensi konsensus 2025 itu nanti tanggal 14 itu sudah di backup dengan kekuatan hukum yang namanya Gesara, Nesara Gesara. Nesara Gesara itu satu apa ya? Ibaratnya saya gambarkan itu kontainer lah ya. Satu wadah di mana isinya mencakup regulasi semua sektor, semua bidang, semua aspek gitu ya. Aturan yang ada di depan. Nesara bicara masalah keuangan, artinya KFS yang notabene entitas daripada entitas uang, hanya ada 2 entitas mata uang. Artinya yang memayungi menjadi landasan hukum untuk mata uang. Untuk mata uang centralized CBDC itu ada di bawah entitas CBDC. Untuk yang decentralized tidak ada lagi mata uang decentralized. Satu-satunya yaitu P ada di bawah entitas KFS. Itu sudah ada di dalam Nesara Gesara. Makanya dikatakan ini dengan berjalannya roda ekonomi nanti ini semuanya harus memenuhi Basel 3 sampai 4. Satu, yang kedua harus memenuhi ISO. Bicara soal uang tentunya mengarah pada ISO 20022. Terus yang ketiga harus terkoneksi dengan KFS Stellar. Kalau tidak memenuhi standar minimal itu, maka perbankan itu silakan berjalan di bawah tanah. Artinya kan tidak bisa bergerak. Artinya tidak bisa melakukan transaksi lintas batas. Itu harus sesuai dengan Basel. Artinya ini nanti akan segera. Maka dari itu, bagaimana ini nanti sistem bisa berjalan? Setelah konferensi, ini nanti tidak lama lagi, global akan terjadi pemadaman listrik. Loh, kenapa kok mesti ada pemadaman listrik? Apa kaitannya dengan pemadaman listrik? Iya, apa kaitannya? Kaitannya adalah memutus jaringan internet. Internet semua itu menggunakan power dari listrik. Internet bisa nyala karena ada listrik. Kalau tidak ada listrik, internetnya mati. Maka pemadaman dilakukan supaya internet mati. Kalau internet mati, maka perbankan pun tidak bisa aktivitas. Perusahaan-perusahaan dunia pun tidak bisa beraktivitas. Birokrasi pemerintahan, otoritas pemerintahan juga tidak bisa beraktivitas. Dengan tidak bisa beraktivitasnya itu, bagaimana? Maka mereka harus ganti jaringan, beralih jaringan ke jaringan satelit. Kalau beralih ke jaringan satelit, maka di sini harus compliant, harus kepatuhan, tunduk dan patuh pada aturan Web 3. Maka sistem yang lama pun berhenti dan segera ditinggalkan memasuki ke sistem yang baru, di mana sistem yang baru mempunyai regulasi, mempunyai aturan. Nah itu.
Halo Pak De. Iya. Soal pemadaman global tuh saya sempat update juga, itu masuk ke ramalan The Simpsons katanya ya. Pernah dengar nggak Pak De? Iya, iya. Itu ya memang dari sisi ramalan-ramalan memang ada yang mengatakan ini merupakan kekuatan besar atau serangan dari eh, panas matahari. Jadi matahari akan melakukan serangan ke bumi kan ini ya. Itu macam-macam itu ramalan itu kan memang ke depan ini nanti untuk manusia, makanya ini lagi ya, ini nggak bisa diabaikan. Saya bolak-balik itu kalau ngobrol sama teman-teman, kita saling mengingatkan. Hendaknya ya senantiasa kita ini waspada, eling dan waspada. Itu pedoman itu. Jangan mudah terprovokasi, khususnya para pioner ini. Khususnya para pioner. Apa pioner? Pioner mempunyai misi jangka panjang untuk kemanusiaan. Maka jangka pendeknya jangan mudah terprovokasi. Terprovokasi oleh apa? Sekarang di mana-mana ini kan lagi ribut kalau bicara masalah kacamata politik. Bukan berarti kita ini pecundang, bukan kita ini pengecut. Tapi kita nanti ke depan punya tugas. Artinya kita harus menyelamatkan diri, melindungi diri, menjaga diri, sekaligus dengan aset yang ada di tangan kita. Nah itu, untuk kepentingan umat ke depan. Apa itu? Pi yang notabene akan menjadi mata uang global, akan menjadi mata uang cadangan bagi setiap mata uang CBDC, akan menjadi mata uang kedua di setiap negara, akan menjadi mata uang kedua itu gimana? Bisa menjadi jaminan kolateral untuk membackup kuota mata uang mereka sehingga bisa meminimalisir terjadinya inflasi dan deflasi. Nah itu. Jadi ini akan ada demo-demo, akan ada perang-perang, akan ada virus-virus pandemi, akan ada faktor-faktor alam. Untuk itu kita harus melek informasi. Kita mesti melindungi kita, melindungi keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita. Nah itu. Agar senantiasa bisa terselamatkan. Jangan mudah terprovokasi. Maka dikatakan dari faktor alam, dari faktor lingkungan, karena faktor perut ekonomi nanti banyak kejahatan. Faktor perut banyak kejahatan. Faktor alam bisa mengarah pada bencana alam juga penyakit virus. Darurat militer bisa diperlakukan di sini untuk menjaga kondusivitas lingkungan, keamanan. Dan itu kemungkinan nanti ronda Mrs. Kamling akan diaktifkan kembali untuk menjaga lingkungan. Dikatakan lebih dari 50% atau 60% penduduk bumi ini habis, meninggal, is dead, die. Itu karena faktor apa Pak De? Penyakit, faktor ekonomi apa? Ya lapar, kejahatan. Kita jadi korban atau kita jadi pelaku. Iya, iya. Karena faktor keamanan oleh aparat darurat militer. Iya, iya betul. Demo-demo memperjuangkan ini. Lah demo itu ya banyak ya. Namanya demo di lapangan itu podo panas sih. Sampai bingung mana yang benar, mana yang salah. Untuk itu kita harus melek informasi, kita harus waspada, lindungi keluarga kita. Itu anak-anak kita. Itu ya. Kita punya tugas, bukan berarti kita pengecut. Kita punya tugas. Kalau ada apa-apanya kita hari ini, tugas jangka panjang untuk kemaslahatan bagi umat ini siapa yang menjalankan? Kalau bukan kita sebagai pemilik aset, pemilik akun, itu. Kalau perang tidak semua
itu harus angkat senjata di medan perang. Ada juga yang bertugas menyediakan logistik, ada juga yang bertugas kesehatan, ada juga yang bertugas untuk keamanan lingkungannya. Tidak harus semua tuh angkat senjata, bagi tugas. Jadi kita Kalau nanti menurut juga Pak Ade, tugasnya ke sana. Ya, kalau kalau menurut Pak Ade ini apa hubungannya erat nggak sama elit global? Karena kan konspirasi The Simpsons itu kan ada pernah saya dengar itu justru itu adalah yang membuatnya itu ya elit global. Kenapa dulu semacam konsep lah kalau disimpulkan itu The Simpsons itu. Jadi itu ya memang konsepnya Ross. Halo bapak-bapak, bunda-bunda, dengarkah? ya dengar. Om Beleng-beleng kayaknya Andi. sinyal lah. Ya, nggak apa ini kacau sinyal ini. Mana moderatornya lagi? Iya, sinyal kacau nih. Halo, monitor. Ya di ini dulu deh apa sinyalnya dirapikan dulu. Bunda Noni nggak ada suaranya. Iya, sinyalnya Bunda Noni hilang. Ini bisa mati mendadak kayak kemarin nih Pak. Iya, Pak Dimas. Iya. Iya. Jadi saya tadi nyimak dari apa yang disampaikan dari Pak Dimas, mengacu pada konferensi ataupun acara yang akan digelar di Toronto tanggal 14, 15, 16. Ini tadi disimpulkan ya, artinya Pak Dimas seolah-olah sudah bisa menyimpulkan bahwa daripada konferensi tersebut itu mengarah kepada fee gitu kan. Ini mohon nanti dijelaskan karena apa? Dari sekian pembicara, 500 lebih pembicara ya dari kalangan ekonomi atas dan dihadiri mungkin lebih dari 126 negara ya dari situ. Nah, ini sangat menarik gitu. Artinya Pak Dimas itu sudah menyimpulkan bahwa dalam pembicaraan di dalam konferensi tersebut itu seolah-olah mengarah kepada V-Network saja gitu kan. Sedangkan di situ banyak rekan-rekan dari pemegang kripto ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti apa penjelasannya Pak Dimas? Jadi begini ya, saya di sini bicara sebagai seorang pioner dan bicara di komunitas pioner. Tuh ya. Sementara tokoh-tokoh ekonomi kelas atas di atas dunia, mereka bicara secara keseluruhan. Itu ya. Kalau kita bicara di lingkup pioner, jaringan pioner adalah bagian dari jaringan. Kita semua ini bagian dari jaringan, bahkan bisa dikatakan kita ini juga merupakan inti dari jaringan gitu ya. Itu ya. Oke, izin Pak De. Ya. Menanggapi tadi yang disampaikan Pak Asrin. Jadi kenapa tadi Pak De juga sempat mensangkut pautkan lah ya konsensus global dan apa yang terjadi selama ini dengan P-Network. Itu beberapa waktu lalu mungkin di sini juga ada yang pernah dengar Ethereum-nya kebobolan, terus Bitcoin juga kan QAC-nya malahan justru masih dipertanyakan lah gitu. Jadi ya memang tadi Pak D sampaikan hanya P-Network satu-satunya yang bisa diandalkan, itu sudah bisa dipastikan keamanan dan keadilannya. Ya. Itu yang saya tangkap. Jadi begini, bicara soal konferensi konsensus, pada hakikatnya kalau kita bicara ISO itu bukan cuman ISO 20022 itu ya, banyak. ISO 20022 merupakan salah satu ISO yang dikatakan sebagai standar uji kelayakan ya, standar uji kelayakan terkait sektor keuangan. Sementara yang lain-lainnya untuk kripto, untuk dunia usaha bisnis, untuk dunia-dunia yang lain, kesehatan macam-macam, itu ada ISO tersendiri. Nah, di sana nanti itu lengkap
kompleks. Itu ya, kompleks. Maka dikatakan di konferensi konsensus sponsor utama berarti nomor 1 ya adalah Pi Network, di mana nanti pembicaranya ya Tuan Nicholas Kokkalis sendiri, itu sebagai pendiri, pencetus yang mempunyai tesisnya itu ya. Nah itu ya, itu nanti yang membicarakan. Nah otomatis di sini pemaparan sekaligus memproyeksikan bagaimana dinamika atau paradigma ekosistem Pi Network kaitannya dengan perekonomian global di sana tentunya ya. Nah ini otomatis berdasar pada Nesara Gesara. Nesara Gesara itu mewakili regulasi. Di dalam Nesara Gesara itu meliputi semua sektor, semua bidang regulasi ya. Nah di sana, artinya di sini nanti ini kita bicara lagi ini saya bicara lagi untuk lebih mudah dipahami untuk komunitas pioner. Sebenarnya ini merupakan puncak dari fase open network, pembukaan jaringan kerja. Membuka jaringan kerja ini dalam bisa dikonotasikan membangun jaringan kerja. Pioner merupakan bagian dari jaringan kerja. Funder dan vendor yang menyediakan barang atau jasa itu juga bagian dari jaringan kerja. Perbankan itu juga menjadi bagian dari jaringan kerja. Noder yang menjalankan node sebagai bentuk kontrol terhadap stabilitas perputaran mata uang, supply and demand alat bayar di pasar, ini juga menjadi bagian dari jaringan. Maka konferensi konsensus itu akan menjadi puncak daripada fase open network, dibukanya jaringan kerja. Kalau sudah jaringan kerja ini sudah dirasa memenuhi standar, tidak ada alasan di mana ekosistem Pi Network bisa menjalankan roda ekonominya. Itu. Ini kita tidak usah terlalu bablas sana dulu, kita bicara masalah roda ekonomi. Roda ekonomi bisa berjalan apabila ada pasar. Ada pasar, di dalam pasar ada penjual. Selain ada penjual juga ada pedagang. Ada pasar, ada penjual, ada pedagang, sehingga terjadi transaksi jual dan beli, serah dan terima. Take and give-nya ada. Ini pun juga harus diimbangi dengan kontrol dari node untuk dunia digital. Tapi kalau untuk dunia fisik nyata, kita mesti ada dinas pasar. Nah, itu dinas pasar. Ya, berarti artinya bahwa konferensi konsensus 2025 itu akan didominan oleh fee ya, artinya keberadaan fee, atau bagaimana nih Pak? Bisa dikatakan itu nanti mengarah pada Pi. Kenapa? Karena Pi betul-betul membawa teknologi yang berlandaskan kepercayaan. Di dunia sekarang tidak ada sistem yang bisa dipercaya. Sistem yang lama bullshit, korup, tirani, monopoli, dominasi, sistem yang lama. Bagaimana itu bisa dipercaya? Sementara Pi betul-betul berangkat dari kepercayaan. Berarti artinya Nicholas hadir sebagai salah satu pembicara di situ adalah akan mendominani tentang pembicaraan V-Network atau yang lain gitu, karena banyak keraguan juga dan satu kebanggaan juga bagi pioner dengan hadirnya Nicholas Kokkalis di dalam konferensi konsensus tersebut. Ini seolah-olah sedangkan Nicholas di situ adalah sebagai undangan
bukan pemangku ataupun penggelar konferensi tersebut gitu. Perlu diketahui ya, perlu diketahui. Tadi ada pertanyaan ya tadi. Ini berarti ada erat kaitannya dengan elit global, ya kan gitu ya, elit global. Terus sekarang ini bicara masalah PI. PI ini membawa sistem, merevolusi tatanan. Kalau udah seperti itu, PI akan menjadi bom atom atau menjadi apa? Kalau saat sekarang ini menjadi bom waktu, gitu ya. Sehingga tingkat sensitivitas PI ini tinggi, Pak. Tinggi. Nggak iso bloko suto. Dikatakan di situ sponsor utamanya adalah PI Network. Katakanlah di situ sebagai undangan untuk menggelar sebuah acara, bukan berarti yang menggelar acara itu apa namanya sebagai pemilik hajat. Halo Pak De. Halo. Memang Bapak yang punya hajat. Itu ya. Tapi para undangan itu antusias datang karena Bapak ini mengundang Rhoma Irama. Maka di situ yang paling penting adalah Rhoma Iramanya. Yang diundang siapa? Rhoma Irama. Iya, masuk akal itu Pak De. Itu Rhoma Irama membawa Soneta. Ini Koskalis ini membawa PI Network. Juga sudah dikatakan itu judulnya. Konferensi konsensus. Nah itu ya. Dimana di dalamnya adalah berupa sebuah kesepakatan global tahun 2025. Halo Pak De. Iya. Tadi via Telegram Bunda Noni menyampaikan kepada saya katanya mikrofonnya mati. Jadi setelah ini ya akan pindah alih ke membuka obrolan berikutnya katanya. Ini bagaimana? Iya, kita belum tahu kelemahan ini trouble di Twitter ya, sama-sama nggak tahu kita. Kita lebih familiar di Telegram memang. Maksudnya gini, maksudnya nanti mungkin obrolan ini ditutup, tapi saya katakan Bunda tahan dulu karena Pak De masih bicara, saya bilang gitu. Jadi saya minta konfirmasi dari Pak De juga nih. Iya, nggak apa-apa. Ini tadi lumayan ya, sudah. Iya, lumayan. Ini nanti bisa dilanjut lah. Ya, siap. Bisa ditutup. Jadi bisa saya sampaikan ya ke Bunda Noni sekarang ya. Bisa ditutup ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih ya buat semuanya juga nih beralih ke obrolan yang nanti akan dibuka kembali oleh Bunda Noni ya. Karena Bunda Noni nggak bisa mengaktifkan mic-nya. Oke. Terima kasih ya. Saya sampaikan dulu ke Bunda Noni.